Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempurnaan. Yang kedua, salawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, mempersingkat waktu, saya membuat video kali ini untuk mengajak kita semua kepada jalan kebaikan, yang mana dalam video saya hari ini saya akan membahas hadis tematik dalam persuasi Islami. Saya Azrul Mahdi Pane, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan dosen pembimbing saya Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA selaku dosen pembimbing saya, dan mata kuliah saya pada hari ini ialah hadis tematik yang berjudul hadis tematik dalam persuasi Islam. Yang pertama ialah sebelum kita memahami apa itu hadis tematik dalam persuasi Islam, kita harus mengerti pengertian dakwah persuasi. Dakwah persuasi adalah upaya atau metode dakwah yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman dan pendekatan persuasif kepada orang lain untuk mengubah atau memperkuat keyakinan, perilaku atau pandangan mereka terhadap suatu hal. Tujuan utamanya adalah untuk membujuk dan mengajak orang lain secara lembut dan persuasif untuk mengikuti ajaran atau pandangan yang diadvokasi oleh seseorang dai atau pendakwah. Metode ini seringkali menggunakan pendekatan logis, emosional, dan sosial untuk mencapai tujuan dakwah. Yang mana pengertian dakwah persuasif ialah pendekatan terhadap pendakwah dan para mad'u untuk saling memahami apa yang disampaikan oleh para pendakwah agar bisa menjadi lebih baik. Itulah ia pengertian dari dakwah persuasif. Selanjutnya adalah dampak dakwah persuasi terhadap masyarakat. Yang pertama ialah peningkatan kesadaran. Dakwah persuasif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang diadvokasi oleh pihak yang melakukan dakwah tersebut. Yang mana peningkatan kesadaran ialah dakwah persuasif untuk peningkatan kesadaran ialah agar masyarakat tersadar akan apa yang telah disampaikan oleh para pendakwah bisa diaplikasikan ke dalam masyarakat. Yang kedua ialah perubahan perilaku. Di sini perubahan perilaku ialah melalui pendekatan yang represif dakwah untuk mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih mengeliminasi nilai-nilai positif dan meninggalkan perilaku yang tidak diinginkan, yaitu ialah dakwah persuasif untuk masyarakat. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku ialah setiap pendakwah yang menyampaikan niat baik atau dakwah yang baik akan mengubah masyarakat menjadi yang lebih baik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu yatafi'u bi ilmihi khairah min ibadih. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut bagi orang lain akan lebih baik dari 1000 orang yang beribadah. Yang dimaksud dari hadis tersebut ialah Rasulullah bersabda bahwasanya orang yang berilmu itu lebih baik memberitahukan kebaikan apa yang telah ia pelajari, memberikan apa yang telah ia pelajari kepada orang lain agar bermanfaat terhadap masyarakat tersebut. Itulah makna
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya ialah teknik persuasi dalam dakwah. Yang pertama ialah pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan yang mendalam yang dimaksud ialah kita ketika berdakwah, kita harus menyiapkan apa yang telah kita ingin sampaikan. Itulah yang dimaksud dengan pengetahuan yang mendalam. Yang kedua ialah berbicara dengan hikmah. Yang dimaksud dengan berbicara dengan hikmah ialah kita harus menyampaikan hadis-hadis atau Al-Quran kepada masyarakat dengan cara yang lembut dan mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya ialah memahami audiens. Memahami audiens di sini bermaksud untuk memahami audiens atau mad'u, bagaimana cara kita atau penyampaian kita agar para mad'u atau audiens gampang untuk memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ialah menyampaikan dengan kasih sayang. Menyampaikan dengan kasih sayang di sini ialah menyampaikan dengan ramah lembut dan tidak ada kata-kata yang sembarang-sembarangan keluar dari mulut kita, sehingga kata-kata kita dapat dipahami oleh para mad'u atau audiens. Yang terakhir ialah menggunakan Al-Quran dan hadis. Menggunakan Al-Quran dan hadis di sini untuk meyakinkan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu betul-betul apa yang disampaikan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tergoceh akan hadis-hadis palsu ataupun pemahaman yang tidak mereka mengerti. Itulah tugas kita. Kenapa kita berdakwah harus membawa dasar Al-Quran dan hadis. Itulah penyampaian dari saya hadis tematik dalam persuasi Islam. Selanjutnya memasuki pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat. Yang pertama itu ialah mengapa dakwah harus dilakukan secara persuasif, yaitu tujuan dakwah tersebut sesuai dengan tujuan komunikasi persuasif, yaitu merubah situasi, yakni merubah kepercayaan dan perilaku agar menjadi lebih baik. Yang kedua, apa itu ilmu dakwah? Ilmu dakwah persuasif, penyampaian informasi agama melalui proses komunikasi yang di dalamnya ada proses motivasi dan mempersuasi supaya menerima pesan dakwah. Yang ketiga, apa yang dimaksud objek ilmu dakwah? Objek ilmu dakwah orang yang menerima pesan atau yang menjadi sasaran dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok. Yang keempat, apa saja manfaat dari dakwah persuasif? Manfaatnya ialah sebagai proses peningkatan kualitas penerapan ajaran agama Islam. Yang terakhir ialah apa manfaat dakwah persuasif melalui media sosial? Manfaat dakwah persuasif melalui media sosial ialah agar pesan-pesan dakwah kita dapat disampaikan melalui global. Sekian penyampaian dari saya, Azrul Mahdi Pane, dengan judul hadis tematik dalam persuasi Islam. Saya Azrul Mahdi Pane dari KPIB Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengucapkan banyak terima kasih telah mendengar apa yang telah saya sampaikan, dan setiap kekurangan saya mohon maaf, dan setiap kebenaran saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.